5 resep jajanan pasar tradisional. Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita mau buat jajanan tradisional. Ini rasanya enak banget, dalamnya lembut, di luarnya garing. Yuk, mari kita buat. Pertama, siapkan wadah, tuangkan 200 gram tepung ketan putih, 100 gram kelapa parut, 1/2 sendok teh garam, 130 ml santan hangat. Tuangkan secara bertahap, kemudian kita uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih. Ini diuleni hingga kalis dan adonannya tidak menempel lagi di tangan seperti ini. Selanjutnya siapkan nanpan dan ambil sedikit adonan, digulung-gulung memanjang, kemudian dipipihkan dan rapikan pinggirnya seperti ini. Lakukan kembali hal yang sama ke semua adonannya. Ini dia adonan yang sudah dibentuk, hasilnya ada 15. Lanjut digoreng. Goreng di minyak panas, api sedang cenderung kecil. Jika adonannya sudah mengembang naik seperti ini, kemudian dibalik agar matangnya merata. Ini sudah saatnya ditiriskan. Ini saat mau matang itu akan meletus, jadi digorengnya hati-hati. Selanjutnya kita buat balurannya. Di sini saya pakai 70 gram gula merah yang sudah diiris tipis. Ini dalam kompor yang belum menyala. 70 gram gula pasir. 80 ml santan bisa diganti dengan air. Kemudian nyalakan kompornya dengan api sedang. Aduk hingga gulanya larut. Masak hingga gulanya mengental dan mendidih seperti ini, baru kemudian gemblongnya diturunkan dan api kompornya dikecilkan. Aduk-aduk hingga semuanya terbalur rata. Jika sudah seperti ini, boleh dimatikan kompornya, tapi masih diaduk terus hingga kering. Ini sudah siap disajikan. Ini gemblongnya sudah jadi, mari kita coba. Rasanya itu manis, gurih, dalamnya lembut, di luarnya garing, enak banget. Selamat mencoba. Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita mau buat bubur candil tepung ketan. Ini rasanya empuk dan kenyal. Yuk, mari kita buat. Pertama, siapkan wadah, tuangkan 10 sendok makan tepung ketan atau setara dengan 150 gram. Seperdua sendok teh garam, aduk sebentar hingga tercampur rata.
Tuangkan secara bertahap 100 ml air hangat. Aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah seperti ini, kemudian lanjut uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih. Setelah kali, siapkan wadah, ambil sedikit adonan seperti ini, lalu dibulatkan. Lakukan hal yang sama ke semua adonannya. Setelah semua adonannya dibentuk, kemudian siapkan wadah, tuangkan 2 sendok makan tepung tapioka, air 50 ml, lalu diaduk hingga semuanya tercampur rata. Ini disisihkan dulu. Masak 70 ml air. Larutkan 170 gram gula merah yang sudah dipotong kecil. 1/2 sendok teh garam. Aduk dan masak hingga gulanya larut. Setelah gula merahnya larut, kemudian diangkat. Saring gula merah yang sudah dilarutkan. Saring kembali larutan gula merahnya agar tidak ada kotoran yang ikut. Lanjut dimasak larutan gula merahnya dan turunkan adonan candilnya. Ini adonan candilnya dimasak hingga mengapung. Setelah mengapung seperti ini, aduk sebentar. Turunkan larutan tepung tapioka yang sudah dibuat tadi. Setelah mendidih dan mengental seperti ini, saatnya diangkat. Ini dia bubur candil tepung ketan. Turunkan santan sesuai selera dan siap disantap. Selamat mencoba! Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita mau buat kue putu dari daun pisang. Ini rasanya enak banget, isiannya gula merah. Yuk, mari kita buat. Pertama, siapkan daun pisang. Di sini saya pakai 13 lembar dan ini botol pewarna untuk sebagai cetakannya. Ini panjang daun pisangnya 27 cm dan lebarnya 6 cm. Lanjut kita buat cetakannya. Ini digulung saja seperti ini. Setelah semua bagian daun pisangnya tergulung, keluarkan cetakan atau botol pewarnanya dan tahan menggunakan jari jempol dan jari telunjuk. Kemudian daun pisangnya di staples seperti ini. Ini dia hasil cetakan daun pisangnya. Lakukan hal yang sama ke semua daun pisang yang sudah disiapkan.
Setelah selesai, sisihkan dulu daun pisangnya. Kemudian siapkan 80 ml air dan tuangkan pasta pandan setengah sendok teh. Aduk hingga tercampur rata. Setelah rata, ini disisihkan kembali. Siapkan 200 gram tepung beras. Seperdua sendok teh garam. Aduk rata. Tuangkan secara bertahap air pasta pandannya. Aduk kembali. Kemudian di sini saya melanjutkan mengaduk menggunakan tangan, pastikan tangannya sudah bersih. Lakukan aduk seperti ini agar tidak ada gumpalan yang besar. Ini adonannya membentuk seperti pasir dan tidak ada gumpalan yang terlalu besar. Agar adonannya lebih halus, ini diayak. Siapkan wadah dan ayakan. Ambil adonannya sedikit demi sedikit dan ayak. Ini dia adonan yang sudah diayak, teksturnya lebih halus. Kemudian siapkan gula merah, cetakan daun pisang, dan cetakan plastik seperti ini sebagai penahan agar adonannya tidak jatuh. Masukkan adonan ke dalam cetakan daun pisang. Ini adonannya diisi sekitar sepertiga cetakan atau setengah cetakannya saja seperti ini. Kemudian masukkan irisan gula merah. Diratakan agar semua permukaannya terisi dengan gula merah. Lanjut isi lagi dengan adonan hingga full. Ini tidak usah terlalu ditekan, cukup diratakan saja. Lanjut lakukan hal yang sama hingga adonannya habis. Isi dengan adonan dan lanjut dengan gula merahnya. Ini permukaannya diratakan. Ini dia yang siap dikukus. Kukus selama 20 hingga 25 menit. Setelah 20 hingga 25 menit, ini diangkat. Siapkan kelapa yang sudah diparut. Keluarkan putu dari cetakan daun pisang dengan menggunakan gunting. Wow, ini gula merahnya meleleh, enak banget. Kemudian keluarkan putu dari cetakan daun pisang dan siap disajikan. Mari kita coba. Ini putunya enak banget, nggak kalah enak sama tukang penjual putu yang sering lewat di depan rumah. Selamat mencoba. Assalamualaikum semuanya. Di sini kita mau buat serabi. Ini gula merahnya dan ini serabinya. Yuk kita buat. Pertama, tuangkan seperdua buah kelapa yang sudah diparut. 18 sendok makan tepung beras.
1 sendok teh garam, 380 ml air dituangkan secara bertahap. Aduk rata. Setelah seperti ini, sekarang kita goreng. Takannya dioleskan minyak dulu seperti ini. Gunakan api sedang cenderung kecil ya. Jika cetakannya sudah panas, kemudian kita turunkan serabinya sedikit saja, jangan terlalu banyak, nanti ketebalan. Kemudian serabinya kita balik agar matangnya merata. Setelah semuanya dibalik, kita tutup lagi. Untuk mengetahui serabinya sudah matang atau belum, kita tusuk. Jika adonannya tidak ada yang menempel seperti ini, tandanya sudah matang. Kemudian serabinya kita angkat. Ini dia serabinya, sudah siap disantap. Di sini saya sudah lelehkan gula merah. Ini opsional ya. Ini serabinya enak banget, wajib dicoba. Assalamualaikum semuanya, kali ini kita mau buat songkolok bandang berkuah. Bahan utamanya itu cuma singkong dan santan. Yuk kita buat. Pertama siapkan wadah, siapkan singkong dan parutan kelapa, kemudian diparut. Di sini saya pakai 2 buah singkong yang sudah dibersihkan. Setelah singkongnya diparut, tambahkan sejumput garam, 2 sendok makan air, pasta pandan secukupnya. Aduk hingga semuanya tercampur rata.
Kemudian siapkan 2 buah pisang. Kupas pisangnya. Selanjutnya belah pisang menjadi 2. Siapkan singkong yang sudah diparut, kemudian bentuk di tangan. Taruh 1 potong pisang di atas singkong, kemudian tutup pisangnya dengan singkong lagi. Seperti ini pisangnya tertutup dengan singkong. Lakukan hal yang sama hingga singkong dan pisangnya habis. Setelah semuanya selesai, kemudian dikukus. Kukusannya lapisi dengan plastik dan plastiknya diolesi dengan minyak. Sambil tunggu adonannya matang, kita siapkan kuahnya. Di sini saya pakai santan 250 ml, tuangkan tepung terigu 2 sendok makan, kemudian diaduk rata. Setelah tercampur rata, tuangkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, lanjut kita lihat kuenya dan lakukan tes tusuk. Jika tidak ada yang menempel, artinya sudah matang. Panaskan air 100 ml. Setelah airnya mendidih, tuangkan sagu mutiara, masak hingga sagunya mengapung. Tuangkan santan 600 ml. Aduk hingga mendidih. Setelah seperti ini, matikan kompornya sambil diaduk terus. Ini sudah, sekarang kita angkat. Taruh kuenya di atas piring. Kemudian taruh kuahnya. Dan selamat mencoba.